Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Kosmara. Saya guru mata pelajaran geografi kelas 11 dan kelas 12. Alhamdulillah saya dipercaya bertugas di Seman 1 Sukasari Purwakarta sejak tahun ajaran baru. Nah, alhamdulillah di Seman 1 Sukasari saya bergabung sudah cukup efektif dan intensif berkenaan dengan manajerial, dengan guru-guru yang lain, dengan cara-cara dan proses belajar di Seman 1 Sukasari. Saya sudah bisa beradaptasi dan sudah setidaknya belajar dari teman-teman yang lainnya. Dan juga saya di sini akan beberapa
penjelasan mengenai kepemimpinan atau leadership dari Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah ini cara kepemimpinan beliau itu sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama beliau button up. Beliau button up dari bawah dulu, seumpamanya membuat keputusan, membuat kebijakan itu berasal dari bawah, tidak top up. Kalau top up itu semacam otoriter, tapi beliau bisa mengembangkan dan memberikan wawasan kepada kami cara leadership dari button up. Jadi beliau itu dari bawah, temuan-temuan atau kebijakan suatu pengambilan keputusan itu dari bawah. Yang kedua, beliau sangat futuristik dan inovasi. Inovasi di sini beliau bisa mengembangkan dan bisa melihat potensi yang ada di satu Sukasari, khususnya di Kecamatan Sukasari. Beliau bisa melihat potensi-potensi dan juga hambatan-hambatan pembelajaran, sehingga salah satunya inovasi beliau dikembangkanlah suatu proses atau sumber belajar LMS yang kami sebut lebih ini jargonnya SDA atau Sasukare Activity. SDA ini semacam pembelajaran berbasis online learning, sehingga siswa-siswa yang jangkauannya kurang, jangkauannya yang agak jauh, dan juga yang mempunyai keterbatasan sumber belajar bisa dibantu dan dan bisa membantu proses pembelajaran siswa. Dan yang ketiga, beliau sangat mengembangkan suatu perencanaan yang baik, manajerial yang baik terhadap masa depan. Kenapa? Karena beliau juga memberikan motivasi kepada kami, kepada guru-guru kami dan guru-guru kita semua, bahwa pendidikan, long life education, long life learning, jadi belajar sepanjang hayat, sehingga kami mempunyai motivasi tidak cukup untuk belajar itu sampai S1 dan harus lanjut S2. Itu mungkin sedikit ulasan mengenai leadership Bapak Nur Rohman SPD MPPIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Rio Marlina. Saya guru bimbingan dan konseling di SMAN 1 Sukasari. Testimoni saya mengenai Bapak Nur Rohman, Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Sukasari, diantaranya yang pertama, untuk sosok figur kepribadian Bapak Nur sangat luar biasa. Beliau bisa menempatkan diri tidak hanya sebagai pemimpin, tapi juga bisa menjadi teman untuk kami guru-guru atau rekan kerja beliau. Sehingga karena kepribadian beliau tersebut membuat kami guru-guru nyaman untuk berbicara atau berkomunikasi mengenai kendala atau hambatan yang kami hadapi pada saat kami melakukan kegiatan sehari-hari di sekolah ini. Yang kedua, ada beberapa program baru yang beliau canangkan yang berbeda dari kepala sekolah sebelumnya. Yang pertama, aplikasi SDA, Sasukare Activity, yang dimana siswa tetap bisa mengikuti pembelajaran melalui sistem online. Kemudian ada juga di kepemimpinan beliau berdirinya BKK, Bursa Kerja Khusus. Bursa Kerja Khusus ini yang biasanya hanya ada di SMK, tapi berkat arahan dari beliau, BKK untuk di SMA 1 Sukasari bisa berdiri. Kegunaan atau tujuan dari BKK diantaranya adalah untuk membantu memfasilitasi tamatan dari SMAN 1 Sukasari agar bisa bersaing dengan tamatan-tamatan di luar sekolah. Tujuan didirikannya BKK di SMAN 1 Sukasari adalah untuk membantu memfasilitasi para tamatan, para alumni SMAN 1 Sukasari untuk bisa masuk ke lapangan pekerjaan, karena memang kondisi SMAN 1 Sukasari untuk mayoritas anak-anak atau siswa-siswi tamatan dari sini memiliki kecenderungan untuk memilih jenis karir melanjutkan ke dunia pekerjaan. Yang ketiga, dari sarana dan prasarana, di kepemimpinan beliau banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah terjadi, perubahan-perubahan tentunya yang menuju ke arah lebih baik. Salah satu diantaranya adalah ruang BK, khusus untuk saya. Alhamdulillah di kepemimpinan beliau saya mendapatkan ruang BK yang cukup besar, sehingga
juga membuat konseling, layanan konseling bisa lebih nyaman untuk siswa-siswi. Kemudian ruang guru, fasilitas komputer di tiap meja guru itu bisa membuat kami lebih mudah untuk mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran kami. Kurang lebihnya itu testimoni dari saya, pesan saya untuk Pak Nur Rohman, semangat selalu dan tetap bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya seorang pelajar SMA 1 Sukasari, di mana saya kelas 12 IPA. Setahun lagi saya nggak kerasa sekolah di SMA 1 Sukasari. Di sini saya akan menyampaikan kesan-kesan saya selama belajar di SMA 1 Sukasari ini. Banyak sekali kesan yang saya akan sampaikan, namun tidak akan cukup waktunya bagi saya. Cuman yang benar-benar saya rasakan, di mana guru yang mayoritasnya muda-muda sehingga membuat saya bebas atau nyaman atau santai untuk curhat-curhat, cerita-cerita atau ngeluh tentang pelajaran. Selain itu, saya sekolah di 1 Sukasari ini banyak program-program dari Bapak Kepala Sekolah yang diterapkan kepada siswa, di mana di setiap hari Jumat diadakan kegiatan J3B, yaitu Jumat Berkah, Jumat Berdakwah, dan Jumat Bersedekah, di mana kegiatan tersebut diisi oleh pengajian bersama, tausiah, dan bersedekah. Selain itu, manfaatnya pun membuat mendekatkan kita kepada agama. Selain itu, ada program lagi, yaitu games, bukan games main ya, tapi games gerakan memungut sampah, di mana untuk menyadarkan seluruh siswa SMA 1 Sukasari untuk lebih peduli akan lingkungan sekolah. Dan selain program-program pun, sarana-sarana yang ada di SMA 1 Sukasari ini semakin kesini semakin luar biasa. Terdapat kantin di dalam sekolah, banyak makanan dan alat-alat tulis. Jadi kita nggak perlu keluar kalau kita kehabisan pulpen di saat jam pembelajaran, dan ketika istirahat kita tidak perlu keluar sekolah lagi. Selain itu, sekarang alhamdulillah kita ada musola di dalam sekolah untuk wanita. Jadi yang awalnya kita sholat untuk keluar sekolah ke masjid umum, sekarang kita di dalam sekolah. Itu sih yang bisa saya sampaikan, karena terlalu banyak membosankan untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum